Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fazaf Ihsan akan menjelaskan mengenai organisasi NU, kemudian lembaga Bahsul Masailnya, dan juga metode istimbat atau metode yang digunakan ulama mujtahid dalam menyelesaikan sebuah persoalan gitu. Nah, berbicara tentang Bahsul Masail sendiri, Bahsul Masail ini di Jamiah Nahdlatul Ulama merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Jadi sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam bentuk sebuah organisasi formal, Bahsul Masail ini telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat Muslim Nusantara, khususnya di kalangan pesantren. Nah, Nahdlatul Ulama ini kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsi sebagai bagian keorganisasian gitu. Nah, Bahsul Masail sebagai bagian aktivitas formal dilakukan pada tahun 1926 gitu. Jadi, tahun 1926 ini menjadi tahun pertama Bahsul Masail didirikan sebagai lembaga formal. Sebelum Bahsul Masail menjadi lembaga sosial kemasyarakatan saja gitu. Jadi pada tahun 1926 baru diresmikan menjadi lembaga formal dalam pengkajian persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan keagamaan gitu. Nah, melalui forum Bahsul Masail, para Kiai NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dan berusaha secara optimal untuk mencari solusi kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat. Jadi Bahsul Masail ini menjadi wadah, menjadi tempat bagi ulama untuk mengkreativitaskan pemikiran mereka dalam berijtihad dalam mencari solusi-solusi seiring dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis gitu. Kemudian sejak awal berdirinya NU telah menjadikan faham aswaja sebagai basis paham keagamannya melalui ajaran akidah, tasawuf, dan fikih. Jadi basis paham keagamaan dalam NU ini ada akidah, ada tasawuf, dan fikih, dan masing-masing ajaran ini memiliki imamnya masing-masing di organisasi NU ini. Nah, untuk dalam hal fikih, NU ini menganut pada ajaran Imam Syafi'i, kemudian dalam hal akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ataupun selanjutnya dalam tasawuf ini NU mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan As-Sazili. Nah, aswaja ini dikembangkan NU ini memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi karakteristik keagamaan warganya. Pertama ada prinsip tawasud, yaitu jalan tengah. Kemudian ada prinsip tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan. Kemudian ada prinsip tasamuh yang merupakan prinsip dalam menegakkan toleransi antar umat beragama ataupun umat antar organisasi gitu. Organisasi masyarakat tentunya. Kemudian ada prinsip ta'adul yang bersifat tidak memihak dengan yang lain. Maksudnya yaitu prinsip ini tidak mengkafirkan orang lain ataupun terlalu fanatik dengan kelompok lain gitu. Kemudian kelima, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dalam metode istimbat hukum, Bahsul Masail ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1992 dan kemudian ada perkembangan lagi pada tahun 2015. Nah, dalam metode istimbat yang Bahsul Masail pada tahun 1992 sesuai dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama, ini diputuskan ada 3 metode. Yang pertama ada qauli, kemudian ada metode ilhaqi, dan metode manhaji. Nah, metode qauli ini yaitu merupakan cara istimbat hukum yang penetapannya dengan merujuk pada kitab-kitab ulama madhab, tentunya kitab-kitab yang mu'tabarah. Nah, metode ini merupakan menempati posisi pertama. Artinya metode ini menjadi cara pertama dalam menafsiri
kontekstual ayat gitu. Nah, dengan menggunakan ibarah madhab, jika kemudian ketika menghadapi persoalan dan menggunakan metode ini qauli, yaitu metode yang mengambil sumbernya dari imam-imam madhab, kemudian ditemukan ada perbedaan antara madhab satu dengan madhab yang lain, maka cara yang dilakukan adalah dengan takrir jama'i. Nah, takrir jama'i ini merupakan suatu penetapan atau suatu cara dalam menentukan mana dalil yang lebih kuat atau mana dalil yang lebih cocok untuk digunakan dalam menghadapi masalah dengan latar belakang tertentu, tentunya latar belakang zaman sekarang atau kondisi sosiohistoris masyarakat pada saat ini. Kemudian metode yang kedua yaitu metode ilhaqi. Nah, metode ini digunakan ketika metode qauli tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, metode ilhaqi ini sebenarnya mirip-mirip dengan metode qiyas, namun memiliki perbedaan walaupun tidak signifikan. Nah, perbedaannya terletak pada Al-Quran ataupun hadisnya dan kitab madhabnya atau kitab mu'tabar tadi. Jika metode ilhaqi ini menetapkan suatu masalah yang belum ada ketentuannya dengan suatu masalah yang telah diputuskan atau telah ada kepastian hukumnya sesuai dengan kitab imam madhab atau kitab ulama madhab. Namun kalau metode qiyas ini menentukan sebuah hukum, menyelesaikan sebuah persoalan hukum yang tidak ada keputusannya dengan disamakan dengan suatu persoalan hukum yang telah ada keputusannya dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Berarti artinya perbedaannya terletak pada sumber yang digunakan gitu. Kalau kalau ilhaqi ini menggunakan kitab ulama madhab, sedangkan qiyas ini menggunakan Al-Quran. Selanjutnya metode manhaji. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madhab gitu. Jadi dalam metode manhaji ini seorang ulama atau seorang ulama sekarang ini menyelesaikan suatu masalah dengan cara meniru pola pikir yang digunakan oleh ulama terdahulu dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Contohnya ulama sekarang menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, cara menyelesaikan itu menggunakan cara yang digunakan ulama terdahulu dalam mengatasi perkara yang ilatnya sama gitu. Kemudian metode istinbat al-ahkam Basul Masail tahun 2015. Nah, di sini juga ada 3, yaitu ada metode bayani, metode qiyasi, dan juga metode istilahi. Nah, metode bayani ini adalah metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbat al-ahkam minan nusus. Nas dimaksud dapat berupa nas juz'i, tafsili, nas kulli, ijmali, dan nas yang berupa kaidah hukum dalam rangka istinbat hukum dari nas dengan metode bayani gitu. Maksudnya yaitu metode ini digunakan untuk mengartikan sebuah hukum, baik hukum tersebut berasal dari qat'i ataupun dari dalil zanni. Kemudian ada metode qiyasi. Nah, Nahdlatul Ulama mengartikan metode qiyasi ini sebagai metode ijtihad melalui pendekatan qiyas. Sedangkan qiyas sendiri didefinisikan dengan menyamakan kasus yang belum ada keputusan hukumnya dengan kasus terdahulu yang telah ada keputusan hukumnya gitu.